Kami mengerti ya Tuhan. Kami paham ya Tuhan, bahwa kalau bukan karena kebaikan Tuhan, maka sia-sialah hidup kami. Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk bekerja, sehingga kami mendapat berkat yang berkelimpahan. Dan pada hari ini ya Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi bagi anak-anak Tuhan yang perlu kekurangan. Mungkin mereka sakit, masalah di dalam keluarga, kekangan keuangan. Bapa di surga, pada saat ini kami percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami, memberikan hati kami yang sungguh-sungguh untuk menyerahkan hidup kami. Dan pada masa mendatang berkelimpahan, berlipat ganda berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kawangan akan kami hidarkan. Mohon ya Tuhan Yesus, Engkau beri hikmat kemampuan bagi penyelenggara uang, sehingga uang kami akan menjadi berkat dalam, bukan saja dalam sidang kami, tetapi di luar sana. Tuhan yang memampukan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Oh betapa indahnya, oh betapa eloknya apabila kita semua saudara seiman, kita hidup di dalam persatuan. Oh betapa indahnya, ya, betapa eloknya.
Joget untuk Tuhan sudah, menari untuk Tuhan. Tidak sah kalau tidak sumazam untuk Tuhan. Mari kita memuji Kau, ya hai dia Tuhan. Dengan apa yang kita balas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang segenap hidup kita bersumbangan hanya bagi kemuliaan.
Bapa atas kesempatan yang indah pada malam ini, sehingga kami dapat bersama-sama memuji dan menyembah nama-Mu pada malam yang indah ini, ya Bapa. Kami sangat bersyukur dan sebentar nanti kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau buka mata, hati, telinga, bida rohani kami Tuhan, supaya kami bersedia menerima dan mendengar firman-Mu, ya Bapa. Engkau berkati juga anak-Mu yang telah Engkau utus pada malam ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah dia dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan di atas pimpinan puji dan sembah-sembah tadi. Tidak lupa juga kepada para hadirin sekalian karena begitu aktif dalam memuji dan menyembah untuk mengagungkan nama Tuhan kita. Semua jemaat dipersilakan duduk. Kita teruskan lagi dengan sesi khotbah yang akan disampaikan oleh pengkhotbah. Jemputan kita itu Pastor Saima, tapi sebelum itu kita memperkenalkan sedikit sebanyak mengenai Pastor, sedikit trivia mengenai dia. Di mana untuk pengetahuan semua jemaat-jemaat yang dikasihi, Pastor Saima merupakan seorang yang sudah berkahwin dan memiliki 7 orang anak. Nampak macam masih muda lagi ya. Pastor juga bersekolah di Maktab Teologi Sabah Kampus Namaus dari tahun 1994 sehingga 1997, di mana ini kampus sekarang dikenali sebagai DPSN. Dan sejarah pelayanan Pastor sewaktu Pastor masih bujang, dia melayani di SRB Terinpidon pada tahun 1998. Dan selepas berkahwin, beliau kemudian melayani di SRB Iran Beluran dari tahun 2000 sehingga tahun 2001. Seterusnya meneruskan pelayanan di SRB Narawang pada tahun 2002 dan melayani di SRB Bundu Baka selama 2 tahun. Kemudian beliau terus meneruskan pelayanannya di SRB Kiong Kemburan selama 1,5 tahun. Terusnya di SRB Basai Baru kawasan Beluran selama 6 tahun. Dan kini seperti yang kita tahu, beliau bersama suaminya melayani di SRB Intelligence sampai ke harinya. Puji Tuhan di atas pelayanan beliau yang begitu setia. Mari kita beri tepuk tangan. Dan diminta Pastor untuk dijemput menyampaikan khotbah. Shalom. Shalom. Itu baru semua. Puji Tuhan karena kebaikan Tuhan kepada kita semua. Terima kasih kepada pengacara kita tadi untuk perkenalan singkat. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya berterima kasih kepada IW Serpisanan karena memberikan saya kesempatan ataupun memberikan saya kepercayaan untuk membawa kita belajar firman Tuhan sempena hari sambutan Hari Ibu dan Bapak. Hari Ibu dan Bapak ini bergandengan. Ngamlah itu kalau disamakan karena Ibu dengan Bapak itu adalah satu. Ibu dan Bapak itu adalah satu. Jadi di sini sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yaitu kekuatan wanita. Apabila saya melihat tema ini, saya lihat diri saya. Saya lihat diri saya, siapa saya. Kalau lihat kekuatan sebenarnya tidak sama seperti Bapak ataupun Wira. Kekuatan Ibu dengan Wira ini tidak sama. Kekuatan wanita dan Wira tidak sama. Sedangkan wanita ini adalah dari sisi yang lain, dia adalah makhluk yang lemah. Tetapi dari sisi yang lain,
wanita inilah wanita yang sangat hebat atau wanita yang sangat kuat. Karena apa? Karena di dalam dirinya itu ada kekuatan tersendiri yang Tuhan berikan, sehingga dia mampu mengharungi hidupnya sebagai seorang ibu, di mana ibu adalah seorang yang melahirkan. Jadi dalam melahirkan itu ada banyak perjuangan. Apa ini mereka sedang berjuang untuk menghadapi realiti kehidupan sebagai ibu. Jadi di sini saya akan oleh karena ini adalah sambutan Hari Ibu dan Bapak, jadi saya ambil tema ini juga, yaitu kekuatan wanita ataupun kekuatan wiranita, kekuatan ibu dan bapak, wira dan wanita. Seperti yang saya katakan tadi, setelah di mana ibu dan bapak, wira dan wanita itu tidak sama kekuatannya. Tetapi dalam hal persamaannya itu adalah sama-sama kita diciptakan oleh Tuhan dengan kelebihan masing-masing. Jadi di sini saya akan mengambil subtema daripada tema ini, yaitu subtema yang saya akan ambil di sini ialah sumber kekuatan itu. Nah, sumber kekuatan itu subtemanya. Kalau berbicara tentang kekuatan, sebenarnya tidak ada satu orang pun yang kuat sebenarnya. Apalagi kalau menghadapi cabaran kehidupan ini. Mungkin bapak lebih kuat daripada wanita, tetapi sebenarnya Tuhan tidak pernah memandang siapa kita. Tuhan tidak pernah memandang apakah kamu kuat ataupun tidak secara fisikal, tetapi Tuhan melihat hati kita. Bahkan kita telah diciptakan dengan keunikan masing-masing ataupun dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita semua sebagai ibu dan bapak. Jadi melalui subtema ini saya akan mengambil 3 perkara yang perlu kita ingat, di mana kekuatan kita itu berada. Di mana kekuatan kita berada. Di mana kekuatan kita berada. Ada 3 hal yang saya akan bawa kita. Nah, bagaimana kekuatan kita di dalam hidup ini? Bagaimana kekuatan itu terjadi dalam hidup kita? Subtema tadi katakan sumber kekuatan. Nah, dari mana sumbernya kekuatan kita? Dari mana sumbernya kekuatan kita? Tentunya kita tahu sumber kekuatan kita adalah daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan sumber kekuatan kita adalah daripada Tuhan. Orang yang berharap kepadanya akan mendapat kekuatan daripada Tuhan. Jadi ada beberapa hal, ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya kekuatan itu kita alami sendiri dalam diri. Kalau saya lihat pribadi saya, apabila melihat tema ini ataupun tahu tema ini kekuatan wanita, sebenarnya
tidak ada lain kekuatan bagi saya selain daripada ada sesuatu pribadi yang membuatkan hidup saya berarti. Oke, yang pertama, bagaimana kekuatan itu kita rasakan ataupun kita alami di dalam kehidupan kita sehingga kekuatan itu sempurna dalam diri kita. Kalau kita hanya tahu bahwa Yesus itu Tuhan sejak yang tahu akan kekuatan, ataupun kalau kita tahu bahwa Yesus sejak sumber kekuatan kita, itu tidak sempurna. Kalau bagi saya itu tidak sempurna. Kalau hanya pengetahuan semata-mata. Tetapi ada 3 hal di mana kita dapat merasakan kekuatan dalam Allah di dalam diri kita. Yang pertama, mari kita lihat 1 Samuel. Mari kita lihat dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-28. Ada panjang sedikit dia punya pembacaan, tetapi saya akan membaca dalam ayat pertama hingga ayat yang ke-19. Oke, saya akan baca. Ada seorang laki-laki dari Mataim, Efraim, dari pergunungan Efraim. Namanya Elkanah bin Yohorem. Kalau saya tidak dapat menyebutkan, susah juga nama orang ini. Elihu bin Tohu bin Ju, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Panina. Panina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Ayat yang ketiga, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Binenas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebahagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bahagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutupi kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sehingga sedang Imam Eli duduk di kerusi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernajarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingati kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu.
Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak terdengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat balas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah, di dalam ayat pembacaan yang sudah kita baca tadi, kita melihat yang pertama adalah kalau kita mau supaya kekuatan itu terus menerus ada dalam diri kita sebagai orang yang percaya, yang pertama datang kepada Tuhan. Hana di saat dia mengalami tekanan hidup, bertahun-tahun dikatakan di sini bahwa dia punya madu, senantiasa menyakitkan hatinya. Bayangkan bertahun-tahun dia mengalami ini. Tentunya kalau dipikirkannya secara manusia kita tidak mampu, tidak kekuatan. Anak mungkin tidak akan kuat. Tapi oleh karena dia tidak sanggup lagi, tidak ada sudah tempat dia mengadu. Apa yang terjadi, dia lakukan ini. Dia datang kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan, sehingga dia mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, kita sebagai orang Kristen, kekuatan kita adalah daripada Tuhan. Tapi kalau kita mau kekuatan itu kita alami dalam hidup kita, seperti Hana, datanglah kepada Tuhan. Kalau kita hanya tahu bahwa Yesus itu, Tuhan itu adalah kekuatan kita, tetapi kalau kita tidak datang kepadanya, maka sia-sialah pengetahuan yang ada pada kita. Jadi apabila pengetahuan di dalam diri kita bahwa Yesus itu adalah kekuatan kita, mari datang kepadanya. Saya tidak tahu apa masalah persoalan kita, baik ibu dan bapak. Saya tidak tahu apa persoalan kita. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, kalau mau supaya kekuatan itu tak ada dalam diri kita untuk mengharungi kehidupan ini, datang kepada Tuhan. Bagi saya secara pribadi, itulah kekuatan yang saya alami. Datang kepada Tuhan. Dikatakan Hana mencurahkan isi hatinya. Isi hatinya itu yang terdalam, aralon kepe ikinau, ikaruan ikinau daun, aruan ikinau daun. Apa yang menyakitkan hati kita? Jangan biarkan itu berlarutan ataupun berlanjutan, karena apabila membiarkan sakit hati ataupun apa sajalah yang membuatkan hati kita tidak tenang, kalau kita tidak meminta pertolongan Tuhan, pasti itu akan lebih bertambah, sehingga kita tidak mampu untuk mau mengangkat. Kita punya masalah, tidak sudah kita dapat mengangkatnya karena terlalu berat, perlu diselesaikan. Apapun masalah dalam hidup kita perlu diselesaikan. Jangan biarkan berlanjutan, jangan biarkan begitu saja.
Tuhan katakan kepada kita semua. Kalau dalam Matius 11 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata firman Tuhan. Kelegaan artinya ketenangan. Ketenangan artinya kekuatan yang kita akan alami apabila kita datang kepada Tuhan. Tuhan menyuruhkan kepada kita supaya kita tetap berdoa, karena Allah siap untuk memberikan kita jalan penyelesaian di dalam setiap persoalan kita. Kalau kita tidak berdoa, kalau saya mungkin tidak berdoa, saya tidak akan doa. Kalau saya tidak datang kepada Tuhan, berserah dan berlutut kepada Tuhan, tentunya saya tidak akan kuat. Yang kedua, mari kita lihat dalam Mazmur dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Saya akan baca di sini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, yang kedua yang menjadi kekuatan kita adalah firman Tuhan. Yang menjadi kekuatan kita adalah firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan itu perlu dibaca, perlu direnungkan, dan lebih lagi kita mau melakukan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kalau kita mau mengalami kekuatan yang daripada Tuhan, renungi dan lakukan firman Tuhan. Seperti yang sudah kita baca tadi, orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkannya Taurat itu siang dan malam, dia sama seperti pohon yang di tepi aliran air, di mana ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya masih ingat waktu kami melayani di Bumi Paka, di Bumi Paka, waktu itu ada masalah dalam pribadi saya sendiri, dan itu pada waktu malam, dan suami saya pada waktu itu dia pergi kunjungan, dan saya dan anak saya yang ketiga yang belum tidur waktu itu. Ada di dalam rumah sidang ada 2 bilik di atas. Jadi anak saya itu yang anak saya yang masih dia bermain di bilik sebelah, dan saya di bilik sebelah. Sebenarnya saya sengaja tutup itu lampu karena pada waktu itu terlalu berat pergumulan saya, sehingga saya tidak boleh berkata-kata. Saya tidak tahu apa yang harus saya membuat. Lalu saya menangis. Saya katakan, Tuhan tolong saya, Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Lalu anak saya datang di tempat saya. Saya pikir dia sudah tidur. Rupanya dia datang di tempat saya. Dia pegang di belakang. Dia kasih begini-gini di belakang. Kenapa kau mami? Dia bilang. Dia nampak saya menangis. Kenapa kau mami? Saya mau berdoa. Pada waktu dia gosok-gosok di badan saya di belakang, ada sesuatu yang itu sogit di belakangku. Dan saya rasa pada waktu itu ada sesuatu jemahan Tuhan yang saya tidak mengerti sebenarnya. Tetapi pada waktu saya datang kepada Tuhan, baru saya mengetahui bahwa Tuhan pakai anak saya untuk memberi saya kekuatan.
Walaupun anak ini tidak tahu apa-apa, tetapi dia pakai tangannya untuk menjamah di belakang saya supaya saya merasa tenang. Dan pada waktu saya merasa tenang, saya bersyukur kepada Tuhan karena walaupun saya tidak mengerti, tapi saya tahu Tuhan telah memberikan saya kekuatan pada waktu itu. Sehingga anak saya dia bilang, dia ambil satu tangan, dia kasih begini. Lalu saya peluk dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di saat kita mengalami cobaan hidup, firman Tuhan memperingatkan kepada kita. Dia memperingatkan kepada kita. Dia katakan, datanglah kepadanya. Saya ingat firman Tuhan. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Firman Tuhan adalah pelita. Firman Tuhan adalah suluh. Firman Tuhan itu adalah torchlight. Kalau kita berjalan di tempat yang gelap, kita perlukan itu. Kalau kita tiada torchlight, tidak mungkin kita melihat apa langkah kita. Tentunya mungkin kita terpijak kah ataupun lumpur kah, ataupun kita terjatuh di lubang. Itulah sebabnya firman Tuhan itu pelita bagi kita dan terang bagi jalan-jalan kita, agar kita dapat melakukan ataupun supaya kita dapat melangkah, karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kita jalan, yaitu firman-Nya. Firman Tuhan katakan, kalau kita dalam keadaan mengalami cobaan, Tuhan katakan berdoalah senantiasa. Itu adalah firman Tuhan. Jadi lakukan itu. Apabila kita diperingatkan oleh firman Tuhan, lakukanlah itu. Karena Tuhan mau supaya saya dan kamu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Jadi itulah sebabnya penting firman Tuhan perlu dibaca. Kalau misalnya firman Tuhan Alkitab itu dibakar, karena ada banyak orang atau orang-orang yang tidak senang dengan kita, berusaha untuk membakar Alkitab supaya kita tidak ingat. Tapi sebenarnya firman Tuhan itu sudah tertulis dalam hati kita. Walaupun Alkitab itu akan dibakar sekalipun ataupun mungkin dihapuskan sekalipun, firman Tuhan itu tetap ada dalam hati kita. Dia bukan ditulis dengan tinta, maksudnya bukan ditulis dengan tangan, tetapi ditulis dengan roh. Karena di dalam diri kita ini ada roh. Kita sebagai manusia, kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Jadi di dalam roh lah Tuhan berbicara kepada kita. Jadi itulah sebabnya mari kita renungkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukan. Orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan serta melakukannya adalah orang yang berbahagia, kata firman Tuhan. Kalau kita dengar saja, tetapi tiada perbuatan yang boleh dilihat, itu hanya sia-sia. Jadi dalam kita mendengar firman Tuhan, mari kita lakukannya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kekuatan itu kita rasakan ataupun kita alami di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah, mari kita lihat firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 25. Dalam Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati
dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, yang ketiga, bagaimana kekuatan itu kita dapat rasakan ya, dan juga kita alami dalam hidup kita. Yang ketiga adalah jangan menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah seperti ini. Karena ada orang yang tidak mau ke gereja, kan? Kalau ada persekutuan doa pun ada yang tidak mau pergi. Bosan pak kalau persekutuan doa, mengantuk, nah, kan? Jadi jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, apapun jenis pertemuan ibadah kita kepada Tuhan. Karena ada kekuatan yang kita akan alami apabila kita dapat bersekutu bersama-sama dengan teman-teman jemaat-jemaat yang lain. Karena di dalam persekutuan seperti ini kita dapat mendengar firman Tuhan, kita dikuatkan dengan firman Tuhan, kita senantiasa diperingati oleh firman Tuhan. Kalau kita sendiri-sendiri di rumah, kalau dia tidak berdoa, kalau tidak baca firman Tuhan, pasti tidak ada kekuatan secara rohani di dalam hidupnya. Tetapi apabila kita walaupun mungkin kita di rumah karena keadaan tubuh ataupun mungkin karena tubuh kita ini tidak dapat datang ke gereja karena keadaan, kalau dia berada di rumah dan mau membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, pasti dia ada kekuatan. Tetapi kita yang masih kuat, ini, marilah ambil kesempatan untuk datang kepada Tuhan, ataupun datang bersekutu bersama-sama dalam Tuhan. Karena di dalam persekutuan seperti ini kita dapat saling mendorong di antara satu dengan lain, dan juga kita dapat mendoakan di antara satu dengan lain. Kalau dalam satu kelompok, kalau sudah tibanya perkara doa, disitulah kita menyatakan perkara doa kita. Dari dalam hati kita menyatakan perkara doa kita. Artinya kita mau didoakan. Kita mau supaya kita disokong. Kita mau supaya kita dikuatkan. Itulah sebabnya persekutuan itu sangat penting. Dan juga di dalam persekutuan keluarga. Di dalam persekutuan keluarga itu selalunya kalau kami persekutuan keluarga, saya bagi semua anak-anak saya bagi mereka kesempatan untuk menyatakan perkara doa mereka. Walaupun perkara doa mereka itu yang dia bilang saya mau ini, dia bilang saya mau basikal Bang Mami. Walaupun itu adalah perkara doa dia, sebenarnya itulah dalam hati dia yang dia mau. Kita mengajar mereka untuk menyatakan perkara doa. Kita mengajar mereka supaya apa yang menjadi keperluannya itu dapat didoakan. Anak saya yang 6 tahun sekarang pun saya bagi dia peluang berkata-kata apa yang dia mau. Jangan halang mereka menyatakan sesuatu apa yang mereka perlukan. Walaupun mungkin kita tidak dapat memberi apa yang dia mau, tetapi saya ingin percaya apabila mereka menyatakan apa yang ada di hati mereka, pasti mereka akan merasa lega. Mereka pasti merasa dihargai karena diberikan peluang untuk berkata-kata. Walaupun anak kecil yang baru mau bercakap sekalipun, kita bagi dia peluang. Bagaimana secara dia mau berkata-kata. Nah, persekutuan dalam keluarga itu sangat penting. Dimana sebagai ibu dan bapak, kita boleh mendorong anak-anak kita. Kalau kita kumpul, kita punya anak-anak, disitulah kita dapat melihat bagaimana respon mereka di dalam persekutuan. Persekutuan keluarga itu bukan saja dalam perkara doa, tapi
kita boleh bawa mereka untuk menyanyi, merenung firman Tuhan. Walaupun singkat sekalipun, itu sangat penting karena yang mendorong sesama keluarga untuk mencari Tuhan. Jadi puji Tuhan karena kita sebagai orang-orang percaya di dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, saya menyadari bahwa saya tidak kuat sebenarnya. Tetapi apabila saya mengerti tentang firman Tuhan ini, baru saya mengerti bahwa kekuatan yang ada pada saya itu adalah daripada Tuhan. Itulah sebabnya saya mau mendorong kita semua, di saat kita mengalami cobaan hidup, datang kepada Tuhan. Cepat-cepat datang kepada Tuhan. Jangan tunggu besok, minggu depan, ataupun bulan depan, ataupun tahun depan. Inilah waktunya bagi kita untuk berseru kepada Tuhan. Dan juga jangan kita berkata, jangan kita lupa untuk berkatakan firman Tuhan. Jangan kita lupa membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Dan yang ketiga, marilah kita bersama-sama bersatu dengan Tuhan, bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan. Walaupun mungkin ada sengketa di antara kita, datang kepada Tuhan. Kalau itu adalah masalah kita, datang kepada Tuhan. Kalau itu adalah masalah orang lain karena persengketaan ataupun perselisihan, datang kepada Tuhan. Karena apabila kita datang kepada Tuhan, disitulah Roh Kudus itu akan bekerja supaya kami dapat saling mengampuni di antara satu dengan lain, supaya kami dapat bersatu bersama-sama melakukan pelayanan Tuhan. Ada orang yang dia tidak mau melayani karena ada seseorang yang menyakitkan hatinya, ataupun mungkin yang perkataan-perkataan yang menyinggung perasaan. Tetapi kalau itu menjadi persoalan, datang kepada Tuhan, ampuni orang itu, dan datang kepada orang itu dan katakan, ampuni saya, karena saya telah berbuat dosa terhadap Engkau. Karena apabila kita melakukan itu, disitulah kekuatan itu akan bertambah. Kekuatan iman itu akan bertambah. Jadi sempena hari Ibu dan Bapak, saya percaya kita sebagai Ibu Bapak, biarlah datang kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan jangan menjauhkan diri daripada sesama. Karena itulah yang akan memberikan kita kekuatan sepanjang waktu. Jadi firman Tuhan hanya sampai di sini. Walaupun mungkin penerangan yang mungkin tidak jelas, tapi saya yakin dan percaya ada Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Dia akan menolong kita untuk memberi pengertian yang lebih dalam di dalam hidup kita tentang kekuatan. Karena kita tidak kuat tanpa Tuhan. Hanya dengan datang kepada Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Dan satu lagi, saya akan baca ini ayat firman Tuhan yang terakhir ini, yaitu di dalam Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama burung Raja Walid yang naik tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ini firman Tuhan. Kita pegang ini firman Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Memperingati bagi kami
sebagai orang-orang yang percaya kepada. Kami tidak punya kekuatan kalau dilihat secara mata kasar, tetapi Engkau telah menciptakan kami dengan keunikan ataupun dengan kekuatan yang Tuhan sendiri lakukan dalam hidup kami, di mana melalui penyerahan diri kami kepada Engkau Tuhan, dan juga melalui firman-Mu yang kami percayai dalam diri kami, bahkan melalui persekutuan kami bersama-sama, kami tetap dikuatkan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sebagai wanita, kami yakin dan percaya kami ada kekuatan dalaman yang istimewa yang Tuhan sudah berikan kami masing-masing, dan kami mau lakukan itu dalam diri kami sebagai wanita. Dan juga bapak-bapak, saya yakin dan percaya mereka juga tidak akan kuat menghadapi cobaan apapun kalau bukan kekuatan yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami, sebagai pelindung kami, penjaga kami. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami sepanjang masa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Saya percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan senantiasa berbicara dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami letakkan kekuatan kami hanya pada Yesus Kristus. Karena dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kami mampu dapat melaksanakan segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup kami. Karena firman-Mu mengatakan segala perkara dapat kami tanggung karena Yesus yang memberi kami kekuatan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu, para ibu-ibu, para bapak-bapak. Saya yakin dan percaya Bapa di surga bahwa setiap ibu dan bapak yang ada pada hari ini, mereka mengalami cobaan di dalam hidup mereka. Tetapi saya yakin dan percaya hanya Yesus yang menjadi sumber kekuatan kepada mereka, sehingga mereka dapat mampu menghadapi, mengharungi, dan tetap berjuang untuk menjalani kehidupan kami sebagai seorang Bapa Tuhan Yesus. Engkau juga telah memberikan mereka kekuatan yang daripada Engkau, supaya mereka dapat membawa anak-anak datang kepada Tuhan, membawa anak-anak untuk terus mencari Tuhan. Begitu juga dengan ibu-ibu. Engkau sudah memberikan mereka kekuatan secara luar biasa, sehingga mereka mampu menghadapi, mengharungi hari-hari mereka sebagai seorang ibu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, yang firman-Mu ini Tuhan teraikan dalam setiap hati kami. Biarlah hati kami tetap melakukan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua ini. Kami bersyukur untuk semua ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan memberkati perhatian kita semua. Terima kasih diucapkan di atas pengosian khotbah yang telah disampaikan oleh Pastor Sema, di mana tanpa mengira siapapun kita, wanita ataupun lelaki, marilah sama-sama mencari kekuatan dengan datang kepada Tuhan, baca, renungkan dan lakukan firman Tuhan tanpa mengira siang dan malam, dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Semoga kita semua mendapat manfaat dan kita dapat mengamalkan semua yang telah disampaikan tadi dalam kehidupan